Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman sahabat guru matematika SMP bersama saya dalam Sahabat Matematika Channel, yang pada kesempatan kali ini kami hadir dalam edisi berbagi. Bukan tutorial tetapi berbagi pengalaman. Dalam sajian video ini saya akan mengajak teman-teman sahabat guru untuk bersama-sama memecahkan suatu misteri dari sebuah animasi pembelajaran matematika dengan aplikasi GeoGebra, pembuktian teorema Pythagoras. Saya katakan misteri karena buat saya pribadi animasi ini terasa asing, karena dalam animasi itu sistem kerjanya bukan menggunakan slider sebagai pengendali puzzle-puzzle pada pembuktian teorema Pythagoras sebagaimana umumnya yang banyak di media sosial, akan tetapi dia menggunakan versi draft. Berawal dari ketika kami mengikuti workshop bersama Tanoto Foundation. Pada waktu itu ada audiensi dengan instruktur nasional, dan salah satu dari instruktur menayangkan animasi yang saya maksud, dan ternyata membuat saya penasaran. Lalu saya meminta izin agar instruktur berkenan membagikan linknya kepada kami, dan alhamdulillah diizinkan. Maka kami buka dan kami mencoba mencari tahu bagaimana sistem kerjanya melalui browsing di media sosial, mencari tutorial di YouTube. Akan tetapi saat itu kami tidak mendapatkan. Yang kami dapatkan adalah animasi pembuktian teorema Pythagoras yang menggunakan pengendali slider. Rasa penasaran itu terpaksa harus saya pendam dan saya tahan karena kesibukan tugas-tugas pada waktu itu, dan juga pembuatan video-video pembelajaran serta video pembahasan soal-soal untuk siswa SMP. Barulah beberapa hari yang lalu, setelah saya rasa lebih longgar situasinya, saya tertarik kembali untuk membuka link itu dan ingin tahu. Dan saya mencoba lagi browsing mencari tutorial di YouTube, tetapi tidak menemukan juga. Saya mencoba browsing di Google tentang fungsi fitur-fitur dari GeoGebra terkait vektor, juga tidak menemukan jawaban. Alhamdulillah, satu kesempatan kita bisa berkumpul bersama teman-teman MGMP, maka kegundahan hati saya itu saya sampaikan pada teman, dan kita buka link animasi itu. Kemudian salah satu teman menyarankan kita harus membuka fungsi aljabarnya agar mengetahui misteri sistem kerjanya. Nah, dari situlah saya kembali bersemangat untuk memecahkan permasalahan ini, untuk membuka tabir misteri ini. Lebih jelasnya, mari kita ikuti sajian berikut dengan kita mulai membuka link dari animasi yang saya maksud, dan juga link animasi pembuktian Pythagoras versi slider yang sudah pernah saya buat melalui belajar dari tutorial sebagai pembanding. Yang link dari Tanoto nanti kita singkat misterinya, sedangkan yang link
versi slider nanti kita jadikan sebagai media eksperimen. Mudah-mudahan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu linknya. Autornya adalah Steve Philip. Berarti dari namanya ini bukan orang Indonesia, orang luar ya. Nah, modelnya drag seperti ini. Saya sangat tertarik dan saya kepingin tahu serta kepingin bisa untuk membuat animasi seperti ini. Tapi sayang ketika saya mencari tutorial, yang ada adalah versi slider. Seperti link dari animasi yang sudah saya buat dari belajar melalui YouTube, dan juga sudah saya buat tutorialnya untuk pembuatan yang versi slider. Bisa disaksikan di channel ini, dan untuk link animasinya bisa di-download di deskripsi dari video ini. Kita buka dulu di Open in App. Baik, sudah terbuka. Kita bandingkan dengan model slider ini. Yang saya buat ini kan area aljabarnya itu ada di sini. Ini kita buka juga sebagai pembanding. Ini saya sembunyikan dengan cara saya rapatkan. Ini adalah area fungsi aljabarnya. Mungkin kita ambil salah satu, ambil yang tengah ini. Ini sebenarnya ada vektor yang dikendalikan oleh slider ini. Coba kita fokus pada puzzle biru tua yang ini kita buat di bagian awal, berarti indeksnya adalah kecil. Kita cari nih, V1 sama dengan H1 kali vektor JA. Kita buka. Coba kita jalankan dengan slider. Ini ada vektor pengendalinya. Tetapi untuk versi drag, nah ini yang menjadi masalah. Ini kita coba buka juga tidak ada batasan dari antara area grafik dengan area aljabar. Kalau mungkin area grafiknya hanya satu, itu nggak masalah. Tapi ini yang jadi masalah, bagaimana ini? Maka waktu itu saya mencoba mencari-cari di sini. Ini ada menu tampilan aljabar. Saya coba klik. Nah, ternyata muncul. Ternyata muncul ini. Maka disinilah rahasianya bagaimana sistem kerja dari animasi ini. Nah, karena di sini banyak puzzle, kalau kita buka semua, tentu nanti di sini akan kelihatan sangat-sangat ruwet. Kita mencoba fokus untuk membuka rahasia salah satu puzzle saja. Puzzle yang berwarna biru laut ini. Ini akan menempati di sini. Nah, berdasarkan pengalaman saya membuat yang versi slider, perpindahan dari sudut yang di tengah ini ke sudut persegi yang ada di sini. Waktu itu. Tetapi di sini ada sebuah titik berat yang dia menempati sebuah titik yang sudah disiapkan. Ini jadi misteri. Dan dia tidak pernah goyang ke arah lain.
Misal ini saya geser ke kanan bawah, dia tetap mengarah ke titik tujuan yang sudah disiapkan. Maka kita coba untuk membuka misteri ini. Kalau sistem slider itu ada vektor yang berpangkal dari titik tengah persegi ini. Kalau kita mencari sudut tujuan dari slider berwarna biru laut ini, maka dia akan berada di sini sudut tujuannya. Nah, kita coba ini. Kita cari misteri di sini itu titik apa dulu. Ini titik apa? Ini ada sebanyak ini titiknya. Titik, ini bawahnya ini semua adalah titik. Kita buka. A, di sini bukan. Bukan. Nah, ini muncul L. Oke. L. Coba. Ini dah punya titik L. Kita curiga mungkin ada vektor dari titik L ke titik sudut dari persegi yang putih itu, atau mungkin dari titik berat puzzle yang berwarna biru ke titik tujuan. Kita cari di fungsi aljabar yang bagian vektor. Oke, ini bagian vektornya sudah tampil semua. Kita coba ini gerakkan. Mungkin di antara sekian vektor ini nanti ada yang berubah nilai-nilai matriknya, menunjukkan bahwa itu adalah vektor dari puzzle yang kita gerakkan. Iya, ini vektor W1 yang bawah sendiri. Ketika puzzle saya gerakkan, ternyata nilai matriknya berubah. Berarti pasti ada kaitannya antara vektor W1 dengan puzzle yang berwarna biru ini. Kita coba buka. Oh ya, benar, ini ada vektor. Karena ini ujungnya adalah berupa anak panah. Kemudian dari vektor ini mari kita cari pangkalnya titik apa, ujungnya titik apa. Kita coba klik di sini, biasanya komponennya akan muncul. Ini pangkalnya R, ujungnya V. Kita cari titik R dan titik V untuk kita munculkan. Ini ada titik R. Oke, muncul. Sekarang kita cari titik V. Ini sudah muncul warna biru laut, tetapi labelnya tidak muncul. Kita klik titik tiganya ini. Kita pilih pengaturan. Oh, labelnya ternyata disembunyikan. Kita tampilkan. Tidak kelihatan. Oh, ada ini. Kita ganti warnanya biar jelas, ya. Kita hitam saja. Nah, kalau hitam pasti kelihatan. Baik, teman-teman sahabat guru, kita sudah mendapatkan vektor yang dia menggerakkan puzzle ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, vektor ini adalah vektor elastis. Biasanya kalau kita membuat vektor elastis itu, dia bisa bergerak kemana-mana. Coba kita membuka yang versi slider. Kalau misal saya punya sebuah vektor yang elastis, kita buat. Tadi ada titik berat, kita coba membuat titik berat dulu. Ini, katakanlah saya akan ambil yang merah ini. Oke, ini titik berat. Kemudian saya akan membuat vektor. Dari R. Katakanlah ini saya bawa ke H. Terus saya coba saya fungsikan sebagai translator, bisa enggak?
Ini bidangnya saya klik. Oke, bisa. Kita normalkan. Kita jalankan. Nah, ternyata puzzle-nya tidak bisa digerakkan karena vektor ini vektor yang tidak elastis. Tapi dia mati karena terikat oleh titik R dan titik H. Berarti gagal. Kita hapus saja. Sekarang kita mencoba membuat sebuah vektor yang tidak terikat ujungnya. Kita ambil pangkalnya di R, kemudian ujungnya kita lepas di sembarang titik. Terus kita coba, kita fungsikan untuk memindahkan puzzle merah ini misalnya. Oke, berhasil. Tetapi ini ternyata bisa kita arahkan kemana saja. Tidak seperti contoh tadi. Pada contoh tadi, puzzle-nya hanya bisa digeser satu arah dan menuju satu titik. Nah, berarti ini gagal. Kembali ke versi drag tadi. Ini vektornya elastis, tetapi terikat hanya pada satu lintasan dan menuju satu titik. Tidak bisa kita arahkan ke sembarang tempat dan ke sembarang arah. Kita menduga selain vektor ini ada unsur lain yang mengikat, sehingga vektor ini tidak bisa kita arahkan ke sembarang tempat dan finish titik ujungnya adalah tetap. Kemungkinan di sini ada rel yang menghubungkan titik asal dengan titik tujuan, sehingga vektor ini gerakannya terikat. Kemungkinan berupa ruas garis yang menghubungkan titik R dengan titik tujuan. Kita cari di fungsi aljabar bagian ruas garis. Ini adalah sisi dari puzzle. Puzzle dibuat lebih dulu daripada ruas garis tentunya. Yang berkaitan dengan R, coba kita cari di sini, nanti mungkin membuka misterinya. Yang berupa ruas garis penghubung dua titik, mungkin bagian bawah. Ya, memang kita harus bersabar, mencoba gagal sampai berhasil. Terus kita cari sampai ketemu ruas garis yang menghubungkan dua titik. Salah satu titiknya adalah titik R. Oke, ini ada sebuah ruas garis yang komponennya R dan R aksen. Namanya ruas garis C1. Kita coba munculkan objeknya. Ya, ini disembunyikan. Kita buka. Oke, terbuka ruas garis R ke titik tujuan. Kita perhatikan komponen titik dari ruas garis C1 adalah R, R aksen. Berarti titik ujungnya adalah R aksen. Kita cari dan kita munculkan. Kita cari di label titik. Oke, ini ada R aksen. Kita coba tampilkan. Labelnya kita tambahkan. Oke, ini tampak, tetapi karena warnanya sama dengan warna puzzle sehingga kurang jelas, kita hitamkan saja warnanya. Oke, sudah kita dapatkan dua unsur pada puzzle biru ini. Vektor RV atau vektor W1, yang kedua adalah ruas garis R aksen atau ruas garis C1, yang mana ujung vektor dari RV ini, yaitu titik V, itu dia berjalan di atas rel dari ruas garis R aksen.
Oke. Nah, yang menjadi masalah, dari mana kita mendapatkan titik R aksen ini sehingga titik berat dari puzzle warna biru laut ini bisa tepat di sini. Nah, ini misteri lagi. Dan ini bernama R aksen titiknya, sedangkan titik asalnya adalah R. Ketika kita belajar transformasi geometri, kalau kita punya titik R dan punya titik R aksen, biasanya R aksen adalah bayangan dari titik R oleh suatu transformasi geometri. Yang jelas di sini yang memungkinkan adalah transformasi geometri translasi. Sedangkan dari pengalaman ketika kita membuat versi slider, bahwa translasi pada GeoGebra itu dia dijalankan oleh suatu vektor. Berarti ini ada vektor yang memindahkan titik berat R ke R aksen, yang panjang vektornya sama dengan panjang R aksen. Sementara di sini ada titik L. Dan titik L ini ketika puzzle kita drag, dia berhenti pada titik pojok dari persegi yang jaraknya pasti sama dengan jarak R ke R aksen. Maka kita mencoba mencari suatu vektor yang mentranslasikan titik R ke R aksen, yang mana vektor itu berangkat dari L ke sini. Karena berdasarkan pengalaman ketika kita membuat versi slider, kita pasti mengarahkan titik-titik sudut dari setiap puzzle ini ke titik-titik sudut dari persegi ini. Sementara titik L ini pada objek puzzle biru laut ini, dia adalah sebagai sudut siku-siku yang berpindah di sini. Kita cari vektor yang memuat titik L dan berujung pada titik tertentu. Berarti kita harus membuka vektor. Kita coba di sini. Kita klik di sini, muncul SW, bukan. TZ, bukan. LC, ini ada L-nya. Apakah itu LC? Kita munculkan objeknya. Oh, ternyata LC ujungnya di sini. Berarti bukan. LF, kita coba tampilkan objeknya. Oke, ya. Ketemu. Ya, ketemu. Apakah perlu kita munculkan titik F-nya? Saya kira tidak perlu. Tidak perlu ya. Yang jelas sudah ketemu vektor LF ini. Kita coba untuk eksperimen membuat sebuah titik. Mungkin saya ambil titik di sini. Oke. Sekarang kita coba titik D1 ini kita translasikan dengan vektor LF. Kita aktifkan dulu translasi objek oleh vektor. D-nya saya klik. Kemudian saya klik vektor LF. Iya, dapat di sini, dapat di sini. Oke. Berarti R aksen ini adalah bayangan R oleh vektor LF sebagai translatornya. Nah, yang menjadi misteri lagi, di sini ada titik V sebagai ujung vektor yang mana dia bergerak sepanjang ruas garis R aksen. Nah, kita coba. Kita masuk di menu titik. Baik, kita coba. Ini ada titik baru, titik pada objek, gunakan atau lepaskan titik, perpotongan, titik tengah, bilangan kompleks. Kalau kita perhatikan bahwa
titik ini selalu bergerak pada ruas garis. Berarti yang memungkinkan adalah titik pada objek. Kita coba. Kita tempatkan di sini ya. Kita dapatkan titik F1. Kita normalkan. Bisa jalan enggak? Oh, bisa jalan. Bisa jalan. Oke. Oke. Sekarang kita coba di model slider ya. Oke, kita coba. Kita akan ambil puzzle biru ini sebagai eksperimen. Jika berhasil, maka yang lain pasti bisa. Pertama kita buat titik beratnya dulu. Kita buat titik beratnya. Titik berat bertitik tengah. Oke, TS. Kemudian J dari puzzle biru laut ini akan berada di mana nanti? Berada di I. Dari apa yang kita buka tadi, titik sudut siku-siku ini dihubungkan oleh sebuah vektor dari J ke titik tujuannya, dalam hal ini adalah JI. Kita buat vektor antara dua titik yang menghubungkan J dan I. Oke, sudah kita dapatkan vektor. Sekarang kita coba titik S ini, kita cari bayangannya. Kita aktifkan translasi objek oleh vektor. Kita klik titik S. Kemudian kita klik pada vektor JI. Oke, kita dapatkan S aksen. Untuk cek apakah S aksen akan tepat berimbit dengan S, kita jalankan slider yang kita punya sebelumnya. Oke, ternyata S tepat berhimpit dengan S aksen. Nah, berarti kita sudah punya titik berat sebagai titik asal, yaitu S, dan S aksen sebagai titik tujuan dari titik berat. Tadi antara titik berat dengan titik tujuannya dihubungkan oleh sebuah ruas garis. Maka di sini kita buat ruas garis antara dua titik. Kita hubungkan S dengan S aksen. Oke, berhasil. Kemudian tadi ada sebuah titik yang bergerak sepanjang ruas garis yang menghubungkan titik berat dengan titik bayangan. Yang mana titik yang bergerak itu menjadi ujung dari sebuah vektor yang dinamis yang berpangkal pada titik berat. Berarti sekarang kita harus membuat sebuah titik yang bergerak sepanjang S aksen. Masuk di menu titik, pilih titik pada objek, dan kita tempel di ruas garis S aksen. Kita coba titiknya, benar-benar dia itu dinamis atau statis. Oh iya, dia dinamis, dia bisa bergerak sepanjang ruas garis S aksen. Oke. Kemudian tadi titik yang bergerak tadi berada di ujung vektor yang pangkalnya adalah titik berat, maka berarti kita harus membuat sebuah vektor dari S ke titik T. Masuk lagi ke menu garis, vektor antara dua titik. Kita klik di S, kemudian kita tarik ke T. Oke, kita coba gerakkan titik T, apakah vektornya ikut bergerak? Oh ya, berarti berhasil. Ini vektor yang bergerak dan berimbit sepanjang garis S aksen. Nah, sekarang kita coba vektor ST atau vektor V ini untuk memindahkan puzzle yang titik beratnya sudah kita buat tadi, yaitu puzzle yang berwarna biru laut ini. Kita masuk di transformasi geometri. Kita coba klik puzzle-nya, kemudian kita klik vektor V di
ruas garis vektornya. Iya, terbentuk bayangan puzzle-nya. Kita sembunyikan ruas garis, vektor, dan label yang lain. Kita sembunyikan objeknya. Untuk titik-titik beratnya kita sembunyikan labelnya saja, bukan objeknya. Titik J kita sembunyikan labelnya, S kita sembunyikan labelnya. Sekarang kita drag. Oke, alhamdulillah, berarti kita berhasil Menyingkap misteri dari animasi teorema Pythagoras dengan aplikasi GeoGebra versi drag. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya, ini bagi saya pribadi, ini merupakan petunjuk dan anugerah dari Allah untuk bisa memecahkan misteri ini. Karena sesungguhnya tidak ada ilmu pada seseorang kecuali apa yang Allah ajarkan. Oke, baik. Demikian tadi teman-teman sahabat guru matematika, apa yang bisa kita share, berbagi pengalaman, dan sebagai bagian dari rasa syukur ini, insya Allah kita akan membuat tutorial bagaimana membuat animasi pembelajaran pembuktian teorema Pythagoras dengan GeoGebra versi drag secara lengkap. Maka silahkan teman-teman ikuti sajian berikutnya di channel ini, dan atas segala dukungan dengan subscribe, menekan tombol lonceng, like, komen, dan share-nya, kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.